Itu tadi adalah film-film luar negeri ya? Hollywood ya, film-film Hollywood. Dan itu adalah film-film animasi Hollywood. Nah, masalahnya adalah ternyata banyak orang Indonesia yang juga ikut berkarya di pengerjaan film-film Hollywood tersebut. Keren banget ya. Nah, makanya. Kita nggak tahu berarti selama Saya ini. Saya sih tahu, kamu mungkin nggak. Oh iya, berarti mungkin aku nggak tahu, aku perbaiki. Iya, iya, iya. Oke deh. Kalau saya ngomong, saya tahu lah. Kalau saya tadi ngomong, saya nggak tahu, nggak mungkin saya ngomong. Kalau kamu nggak tahu, kebenaran. Saya tahu jelas-jelas saya ngomong barusan. Bener juga. Kamu nanya kalau nggak tahu, dari mana saya bisa ngomong kalau saya panjang banget, panjang banget. Iya. Oke, berarti aku perbaiki. Ternyata aku nggak tahu ya kalau di dalamnya itu banyak orang Indonesia. Saya mau tahu, ya kan? Jadi ini adalah orang Indonesia yang ikut bergabung dalam tim pembuatan film-film animasi. Contohnya adalah film Indiana Jones, Iron Man, Transformers, Star Trek, ya kan? Terminator, Rango. Star Trek sama Star Wars bedanya? Star Trek sama Star Wars bedanya Trek sama Wars-nya. Iya betul, oke. Dan lain-lain ya, kita undang aja. Dan dia buka sekolah. Jadi buat adik-adik yang mau belajar cara membuat animasi, ternyata ada sekolahnya sekarang. Oh, ada sekolahnya. Langsung aja, ini adalah Andre Surya. Dre? Ketemu lagi. Apa kabar? Gue ketiga kali nih ketemu dia. Iya, ya waktu itu kan pernah kesini juga ya. Terus saya lihat dia seminar waktu itu. Dre, ini lu di sana tuh terlibat di bagian apa aja sih? Jadi gue tuh terlibat di bagian endingnya, jadi lighting compositing. Lighting compositing? Jadi kalau kerja digital artist itu kan spesialisasinya banyak. Jadi kalau mau ngomongin apa shortnya ya, itu yang bikin misalnya Transformers nih, yang bikin robotnya ada nih, or timnya nih, yang bikin robotnya doang, yang ngewarnain ada lagi nih, betul, ya, yang ngegerakin ada lagi, lo yang rendernya, apanya segala gitu, 3D-nya. Iya, jadi gue tuh yang nyatuin misalnya nih si Megan Fox nih lagi lari, terus ada si Optimus Prime lagi jatuh gitu kan di belakang dia gitu kan, banyak explosion gitu, gue yang bikin gimana tuh robot supaya kelihatannya real gitu loh, nyatu, gak kayak tempelan gitu loh. Dan berarti apa cahayanya? Pencahayaannya, iya, lighting compositing. Tapi lu juga bisa mengerjakan yang lain atau lu hanya khusus untuk itu doang? Yang lain bisa, cuman spesialisasi gue di situ. Itu belajar di mana? Itu belajar otodidak sebenarnya. Hah? Serius? 80% otodidak. Jadi gue dulu sempat di fan arts ya di Kanada, belajar film visual effect. Tapi portfolio waktu gue lamar di Lucasfilm itu portfolionya 100% otodidak. Gitu. Lu tuh kuliahnya apa berarti? Kuliahnya sempat di Untar setahun. Jurusan? Jurusan art design. Terus setelah itu? Design. Kuliah setahun nggak lulus nih berarti ya? Nggak lulus. Iyalah setahun gitu kan. Terus? Masa setahun lulus? Terus? Jadi setahun itu sebenarnya ditawarin kerja. Ya kan, dan kerja, gue milih kerja 2 tahun di perusahaan arsitektural visualization. Jadi kayak bikin-bikin kalau mall itu kan di depan mall yang belum jadi misalnya itu kan ada tuh kayak billboard gitu kan. Kayak terus kalau enggak kalau di mall-mall kan ada tuh lu dapet brosur 3D gitu kan. Lu itu perusahaan kayak gitu, di perusahaan kayak gitu. Lu dapet job? Dapet job. Males udah kuliah. Iya, jadi kayak wah gila udah dapet gaji gitu kan, wah. Dari sana lu kemana? 2 tahun di sana, abis itu gue ke Kanada. Belajar film visual effects. Berapa lama? Setahun setengah doang, diploma. Langsung minta? Langsung ke Lucasfilm. Wow. Keren banget itu yang bikin Star Trek ya, Lucasfilm ya? Iya. Wow. Lucasfilm yang bikin Star Trek? Iya kan? Transformers, Star Trek, Avengers juga, Avatar juga. Star Trek Lucas ya? Star Trek juga Lucas. Oke, luar biasa ya. Saya bisa bilang, biasa kan tuh lihat nih, lulusan Untar jadi dokter. Tuh lihat nih, nggak lulus Untar jadi jadi hebat ya. Tapi jangan dicontoh dong. Jangan dicontoh. Karena dapat tawaran kerjaan. Tunggu dulu. Bukan masalah jadi contoh. Diingat juga bahwa dia walaupun tidak lulus Untar, tapi terus ngelanjutin ngambil diploma di tempat lain. Nggak berhenti di situ. Nggak berhenti di situ doang, ya kan? Iya. Tapi saya juga nggak lulusan Untar bisa begini. Aku juga nggak lulusan Untar. Kita nggak pernah di Untar ya. Akhirnya lu pindah ke Indonesia nih sekarang nih. Iya, balik sini. Ya, kenapa duitnya di situ dikit apa gimana tuh? Enggak juga sih pastinya. Jadi balik ke sini ya intinya sih gara-gara di Indo ini pulangnya banyak. Selain pulangnya banyak juga talentnya tuh banyak banget ternyata. Talentnya banyak banget.
banyak banget orang Indo yang jago. Nggak, tapi maksudnya gini loh, lu kerja di Lucas, ngapain keluar gitu? Ngapain ke Indonesia? Iya. Kan doesn't make sense. Kan buka studio sama sekolah. Tapi kan Studio animasi. Ya sama kenapa sekolah nggak di situ aja Iya. kerja? Kalau buka studio di sana ya, maksudnya kerja di sana Kerja terus. di Lucas itu. Siapa tahu kan Oh lu- karena sebenarnya ya itu kembali ke karakter kali ya. Gue gak bisa yang 9 to 5 tipenya. Oh, lu berhenti gitu? Hah? Mengajukan pemberhentian diri gitu? Pemerintahan diri. Oh ya? Nah, terus habis itu mengundurkan diri dari sana, balik ke Indonesia, buka studio, buka sekolah. Karena gimana ya, bagi gue tuh hidup Nggak boleh stagnan ya? Mesti tujuannya tuh kalau kerja, sebenarnya kerja is fine ya, maksudnya mulia gitu ya kerja. Tapi kan kalau buka usaha ya, kita memperbesar Ya, sesuatu it's much usaha, better ya, betul. something yang lebih luas untuk masyarakat luas lah. Kayak misalnya kita buka sekolah gitu kan, bisa mendidik banyak anak. Buka studio kita bisa membuka lapangan kerja, bisa membiayai banyak keluarga gitu Kalau kan. saya milih di situ. berarti Om Deddy tetap memilih zona aman. Siapa comfort tahu bisa zone. jadi nama Megan Fox. Ya, pikirannya ke sana. Ya. Kan? Siapa tahu. Nah Ada? terus buat di Indonesia dia buka Iya. sekolah. Buat sekolah kan nggak murah nih. Duitnya Dan dari mana? animasi juga di Indonesia kan kayaknya nggak seberkembang di Hollywood gitu. Tapi kalau gak ada yang start siapa lagi? Iya kan? Iya benar. Gak ada yang wajib Benar, nggak ada istilah siapa lagi. Tapi kan kita nggak mungkin bicara idealis aja tanpa duit dong. Iya. Benar. Nah, pasti ya, ini duitnya dari mana buka sekolah nih? Modal sendiri, Modal sebenarnya buka sendiri. sekolah. Nih, buka sekolah interesting banget ya. Kita hampir gak ada modal. Ya maksudnya bukannya hampir gak ada modal, cuman kita start dari 4 komputer. 4 komputer bener-bener gak ada 4 komputer, 4 meja, 4 bangku. Gurunya juga masih kayak semi private waktu itu. Sekarang udah 30 komputer, baru 1,5 tahun ya. Wow. Kita 30 komputer, udah ada proyektor, udah ada papan tulis, udah ada timnya. Itu dari duitnya uangnya itu ya dari perputaran, Dari perputaran keuntungan situ. itu. Jadi dari murid kita putar, kita tambah komputer. Sekolah apa sih? keuntungannya. Sekolah apa, Sekolah coba? animasi. Jadi itu jatuhnya kalau mau menjadi seorang animator cukup dengan kursus seperti yang Mas buat bisa gitu menjadi seorang animator. Bisa, tapi ya sekali lagi intinya kembali ke orangnya, kalau dia tekun apa enggak kan gitu. Oh, nggak perlu sekolah khusus misalnya S1 bidang apa gitu biar bisa menjadi seorang animator gitu. Walaupun ya banyak sih sebenarnya yang S1 bidang animasi ya di kuliah-kuliah sekarang ya. Cuman emang kita ngajarinnya tuh bener-bener direct yang bisa dipakai industri. Jadi Nah, tunggu. Ini kan sekolah dia bilang. Iya, sekolah. Tapi sekolah nih bentuknya gimana sih? Maksudnya ini les kah atau lu bikin sekolah atau gimana? Orang berhenti sekolah terus masuk sekolah lo atau gimana? Atau bisa sambil Kursus. sekolah. Apa? Kursus informal. Kursus informal. Kursus informal. Jadi kita nih programnya 3 bulan. 3 bulan. Nah, seminggu sekali, 12 kali pertemuan. Setelah itu apa? Setelah itu bisa lanjutin ke intermediate sama advance. Jadi kita ada basic, intermediate, ada advance. Usianya? Usianya kalau kita dari 10 tahun sampai 55 juga ada. Gimana? Keuntungannya membuka sekolah ini sendiri gimana? Banyak kah? Bagus kah? Bagus banget. Kita Peminatnya juga bagus kah? peminatnya kita 1,5 tahun dan 500 murid. 500 murid. Jadi banyak banget makanya. Jadi Menghasilkan lebih dari Lukas atau enggak? Nah, itu yang penting kan. Dia ada keluar dari Lukas kerja di sini, dia bikin sekolah. Harusnya kehidupan jadi lebih baik Iya dong, ya. ngapain kalau enggak? Iya. Jadi gini ya, maksudnya di sekolah ini kita emang, saya kan partneran sama orang lain ya, ada orang bisnisnya. Kita itu sekolah ini bangun nama. Jadi kalau untuk keuntungan ya jujur belum ngambil sama sekali, karena kita bangun nama ini ESDA namanya ya, ESDA, Aspire School of Digital Art ya. Itu kita bangun nama, yang penting murid banyak. Nah, orang mouth to mouth ya kan, di mana-mana ya kan. Kita buka franchise nih di Alam Sutra Juli kita mau buka ya kan. Jadi orang banyak yang enroll dulu, yang penting nama dulu, karena buka usaha itu kan bukan sesuatu yang langsung langsung Ya lu kaya intinya begitu lu kan. nyari branding dulu Branding lah ya. dulu yang paling Oke, penting. Tapi saya pernah lihat kayaknya waktu itu ada satu film yang dibuat oleh anak Indonesia ya, Ya, yang dapat penghargaan lebih dari berapa puluh penghargaan dunia. Itu apa itu? The Escape itu yang kita Iya, iya. bikin ya, yang gua bikin. Jadi dia tuh punya video. Itu siapa yang buat? Itu studio gue yang buat. Masa? Jadi studio Asda animasi itu? itu. Oh ya? Bukan. Jadi gue ini ada 2 bisnis unit, Lu ada 2 bisnis unit. ada studio animasi sama sekolah animasi.
Jadi studio animasi ini ngerjain proyek-proyek, ya. Jadi ngerjain proyek-proyek kayak iklan, proyek di luar negeri gitu kan. Terus sekolah ini ya itu tadi. Oke, berarti ini bisnis satunya lagi studio. Lu bikin short movie. Buat apa tujuannya? Jadi untuk company portfolio. Jadi untuk kan, company portfolio. kalau kita datang ke klien kan pasti mana nih bisa ngerjain apa? Masa judulnya apa tadi? The Escape. The Escape. The Escape. Dan itu karya anak Indonesia, dapat penghargaan dunia lebih dari berapa? Banyak sih, ada 20-30 kali. 20-30 penghargaan dunia. Di film festival di banyak. Film festival banyak negeri, dan ya. luar negeri. Dan ini di YouTube banyak banget yang lihat, tapi di luar negeri, di Indonesianya jarang 12 juta view. 12 juta view. Luar negeri kan tapi. Di Indo ada cuman gak Ya sebanyak dikit lah gitu kan ya. Dikit lah ya. Terus pertanyaan gue, berapa lama buat itu? 6 bulan. 6 bulan. Harganya untuk buat itu? Dulu sekitar 600-700. 600 sampai 700 juta Durasinya? untuk membuat film 2,5 menit. 2,5 menit. 2,5 menit 700 juta. Oke, kita lanjut lagi selain satu ini. Kalau gitu ya, kita juga punya seorang animasi karya anak bangsa yang luar biasa. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita udah nawarin tuh ke stasiun TV, bahkan kita tawarin, udahlah nggak usah dibeli, gratis saja tayang. Nggak ada yang mau. Gratis tayang? Gratis tayang. Ya, itu yang bikin misalnya Transformers nih, yang bikin robotnya ada nih, or timnya nih, yang bikin robotnya doang, yang ngewarnain ada lagi nih, betul, ya, yang ngegerakin ada lagi, lo yang rendernya, apanya segala gitu, 3D-nya. Iya, jadi gua tuh yang nyatuin misalnya nih si Megan Fox nih lagi lari, terus ada si Optimus Prime lagi jatuh gitu kan di belakang dia gitu kan, banyak explosion gitu. Gue yang bikin gimana tuh robot supaya kelihatannya real gitu loh, nyatu, gak ketempelan gitu loh. Dan berarti apa cahayanya? Pencahayaannya ya, lighting, compositing. Tapi lu juga bisa mengerjakan yang lain atau lu hanya khusus untuk itu doang? Yang lain bisa, cuman spesialisasi gue di situ. Itu belajar di mana? Itu belajar otodidak sebenarnya. Hah, serius? 80% otodidak. Jadi gue dulu sempat di fan arts ya di Kanada, belajar film visual effect. Tapi portfolio waktu gue lamar di Dukas Film, itu portfolionya 100% otodidak. Gitu. Lu tuh kuliahnya apa berarti? Kuliahnya sempat di Untar setahun. Jurusan? Jurusan art, desain. Terus setelah itu? Desain. Kuliah setahun, nggak lulus nih berarti ya? Nggak lulus. Iyalah setahun gitu kan. Terus? Masa setahun lulus? Terus? Jadi setahun itu sebenarnya ditawarin kerja. Ya kan, dan gue milih kerja 2 tahun di perusahaan arsitektural visualization. Jadi kayak bikin-bikin, kalau mall itu kan yang enroll dulu, yang penting nama dulu, karena buka usaha itu kan bukan sesuatu yang langsung kaya begitu kan. Nyari branding dulu. Branding dulu yang paling penting. Tapi saya pernah lihat, kayaknya waktu itu ada satu film yang dibuat oleh anak Indonesia, yang dapat penghargaan lebih dari berapa puluh penghargaan dunia. Itu apa itu? The Escape itu yang gitu. Bikin ya, Jadi dia tuh punya video. Itu siapa yang buat? Itu studio gue yang buat. Masa? Jadi studio animasi itu. Oh ya? Bukan. Jadi gue ini ada 2 bisnis unit. Ada 2 bisnis unit. Ada studio animasi sama sekolah animasi. Jadi studio animasi ini ngerjain proyek-proyek, ya. Jadi ngerjain proyek-proyek kayak iklan, proyek di luar negeri gitu kan. Terus sekolah ini ya itu tadi. Oke, berarti ini bisnis satunya lagi studio. Lu bikin short movie. Buat apa tujuannya? Jadi untuk company portfolio. Jadi untuk kan, company portfolio. kalau kita datang ke klien kan pasti mana nih bisa ngerjain apa? Masa judulnya apa tadi? The Escape. The Escape. The Escape. Dan itu karya anak Indonesia, dapat penghargaan dunia lebih dari berapa? Banyak sih, ada 20-30 kali. 20-30 penghargaan dunia. Di film festival banyak. Di film festival banyak negeri, dan luar negeri. Dan ini di YouTube banyak banget yang lihat, tapi di luar negeri, di Indonesianya jarang. 12 juta view. 12 juta view. Luar negeri kan tapi. Di Indo ada cuman gak sebanyak. Ya dikit lah gitu kan. Dikit lah ya. Terus pertanyaan gue, berapa lama buat itu? Transformers nih, yang bikin robotnya ada nih, or timnya nih, yang bikin robotnya doang, yang ngewarnain ada lagi nih, betul, ya, yang ngegerakin ada lagi, lo yang rendernya, apanya segala gitu, 3D-nya. Iya, jadi gue tuh yang nyatuin misalnya nih si Megan Fox nih lagi lari, terus ada si Optimus Prime lagi jatuh gitu kan di belakang dia gitu kan, banyak explosion gitu. Gue yang bikin gimana tuh robot supaya
kelihatannya Nyatu. real gitu loh, nyatu, gak ketempelan gitu loh. Dan berarti apa cahayanya? Pencahayaannya iya, lighting, kompositif. Tapi lu juga bisa mengerjakan yang lain atau lu Yang hanya lain- khusus untuk itu doang? Yang lain bisa, cuman spesialisasi gue di situ. Itu belajar di mana? Itu belajar otodidak sih sebenarnya. Hah, serius? 80% otodidak. Jadi gue dulu sempet di fan arts ya di Kanada, belajar film visual effect. Tapi portfolio waktu gue lamar di Lucasfilm itu portfolionya 100% otodidak. Nah, lu tuh kuliahnya apa berarti? Kuliahnya sempat di Untar setahun, Jurusan? Jurusan? art design. Terus Art setelah itu design. Ah, Terus? kuliah setahun nggak lulus nih berarti ya? Gak lulus. Iyalah setahun Iya. gitu kan. Terus Masa setahun lulus? Oh, ya? terus Jadi setahun itu sebenarnya ditawarin kerja. Heeh. Ah, ya kan, dan kerja, gue milih kerja 2 tahun di perusahaan arsitektural visualization. Jadi kayak bikin-bikin kalau mall itu kan di depan mall yang belum jadi, misalnya itu kan ada cahayanya. pencahayaannya, iya, lighting, kompositif. Tapi lu juga bisa mengerjakan yang lain atau lu Yang hanya lain- khusus untuk itu doang? Yang lain bisa, cuman spesialisasi gue di situ. Itu belajar di mana? Itu belajar otodidak sih sebenarnya. Hah, serius? 80% otodidak. Jadi gue dulu sempet di fan arts ya di Kanada, belajar film visual effect. Tapi portfolio waktu gue lamar di Lucasfilm itu portfolionya 100% otodidak. Nah, lu tuh kuliahnya apa berarti? Kuliahnya sempat di Untar setahun, Jurusan? jurusan art design. Terus Art setelah itu design. Ah, Terus? kuliah setahun nggak lulus nih berarti ya? Gak lulus. Iyalah setahun Iya. gitu kan. Terus Masa setahun lulus? Oh, ya? terus Jadi setahun itu sebenarnya ditawarin kerja. Heeh. Ah, ya kan, dan kerja, gue milih kerja 2 tahun di perusahaan arsitektural visualization. Jadi kayak bikin-bikin kalau mall itu kan di depan mall yang belum jadi, misalnya itu kan ada tuh apa sih, kayak billboard gitu Iya, kan, iya, iya. kayak terus kalau enggak kalau di mall-mall Lu kan ada bikin tuh lu dapet brosur-brosur 3D Iya, gitu iya. kan. Lu Itu dapet perusahaan-perusahaan kayak gitu, di perusahaan kayak gitu. job. Lu dapet job. Ah, dapat job. Males udah kuliah. Iya, jadi kayak wah gila udah dapat gaji gitu kan, udah wah. Dari ngapain? sana lu kemana? 2 tahun di sana, abis itu gue ke Kanada. Belajar Belajar film visual effects. berapa lama? Setahun setengah doang, Tahun diploma. setengah. Langsung minta. Langsung ke Lucasfilm. Wow. Keren banget itu yang bikin Star